Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Tidak pernah mengeluh. Rasulullah naga mengeluh Rasulullah. Dulu kan Rasulullah banyak sekali hartanya. Melamar pertama sekali ketika Rasulullah memberi mahar itu kan banyak sekali Rasulullah berikan. Artinya apa? Harta Rasulullah kan banyak. Khadijah begitu juga, hartanya kan banyak. Kemudian setelah itu apa? Diinfakkan sehingga sudah habis hartanya. Apakah pernah mengeluh Khadijah? Nyo kabeh harta lu, hana tepu-tepu lu. Nabi Muhammad mengeluh nyo kibar rumah seorang nabi bina. Dia mengeluh, sama saja. Banyak harta, nak punya harta, sama saja. Ya, nampak. Yang berarti kan zuhud, nampak. Jadi tidak mengeluh. Waktu datanya, hai apakah hendak temayang? Allah hendak menyoka kaya ada temayang itu. Ya, hendak menyoka kaya ada temayang. Kibar ada temayang. Kendaraan hana ada jak. Nyo untuk pakaian get hana. Maka selama hana kaya-kaya hana kijak temayang. Hana kijak temayang. Hai pekan hana mentedekah, hana peng lebih lah menti ontang waktu hana peng lebih. Ya, maka selamanya tidak pernah bersedekah. Ya, orang seperti ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wal man'u wal ata. Yang contoh cima pada bidang harta. Wal man'u wal ata apa? Ketika Allah berikan sesuatu kepada dia atau ketika Allah menahan. Hana kijak tepu apa? Ketika dia mengatakan sama saja. Si fulan memberikan sesuatu ke si fulan atau tidak dia berikan sama saja. Itu zuhud namanya apa? Yang kenyang zuhud. Karena tidak orang hanai puhyum lun, hanai puhyum lun, hananyo hanaje Pak. Nya berarti hana zuhur kayaknya Pak. Hana zuhur. Ya. Kemudian yang kedua, zuhud yang kedua apa? Thaniyan fil jahi wal maratib. Orang zuhud dalam jabatan. Nyo karena jabatan kayaknya. Ganyan karena di masyarakat itu sudah level tinggi ganyan. Bagaimana cara zuhudnya? Orang punya jabatan. Orang punya jabatan zuhudnya begini. Ayastawiya indahu al-izzu wa dhullu. Mau dipuji oleh orang lain, mau dihina oleh orang lain sama saja dia. Karena orang waktu dipuji oleh orang lain, yang kedua ibadah. Waktu dihina oleh orang lain kagak semayang. Ya Allah, kayak tipulang kayak kenggelun ya Allah. Tipulang kayak jihlun ya Allah. Itu duhlun macam-macam ya Allah. Ya, Pak. Berarti zuhud hana lembaganya. Zuhud itu walaupun dia punya jabatan tinggi, diangkat oleh hebat dah, biasa saja sama dia. Ibagah lali kau bebi drone, padahal hana tepuk-tepuk, Pak. Ikong ke macam-macam. Biasa saja sama dia. Yang zuhud nanti, Pak. Menjak copot jabatan, cok jabatan lu hana pupu. Nya kan zuhud nanti, Pak. Karena sebagian orang bak gepetimang jabatan, gepegang aja yang halu gepegang harum, yang harum gepegang halu. Mana contohnya? Di dalam tafsir Sawi, di situ diungkapkan kenapa Yahudi yang berada di Madinah, kenapa sebagian Bani Israel tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Sawi? Karena mereka takut kehilangan jabatannya. Kalau mereka mengikuti Rasulullah, jabatannya, duitnya, semua hilang. Semua kada. Ila ke mendum tak kena. Menyoikut Muhammad tak kena mendum. Jabatan hana, gaji hana, tepuh hana li. Han tang Han. Ini seperti Abu Jahal. Abu Jahal kan orang kaya. Dia kan dapat juga banyak harta nih Pak. Dari kekayaan dia itu sehingga membuat dia terkenal. Abu Jahal ketika menghadap Rasulullah, Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam saya dapat jabatan apa?" Jabatan dia yang lima. Hana tepu, hana tulun temong. Wai hak, celaka roh Muhammad. Sama lagi kita nyo menyolon dukung ron lon jabatan lon pu. Ini jabatan bejile kema. Jabatan lon pu. Nya menyolon bantu ron jabatan lon pu. Nya dia yang Pak. Nya berarti urungnya hana tuhur lama. Menolong orang lain karena sesuatu hal. Jadi makanya seorang yang punya jabatan, seorang yang punya kedudukan, itu zuhudnya bagaimana? Zuhudnya al-izzu wa dhillu sama saja. Mau diangkat orang-orang lain dipegang macam-macam, penjilat pegang drone hebat ayuda biasa saja sama dia. Orang lain pegahnya gara-gara drone bina biasa saja sama dia Pak. Menyono copot copot je lah. Hana copot biji ya Pak. Itu orang zuhud namanya. Jadi dia tidak takut apa-apa. Ya. Sudah. Kemudian selanjutnya wal madah wa dzam.
Mau dipuji sama saja, mau dicaci maki juga sama saja. Apakah ada unsur politis atau tidak? Yang jelas kalau dipuji atau direndahkan dia sama saja, Pak. Nah, sama saja. Nya urung ka zuhud nanti, Pak. Ya. Dia ada jabat ikun ni kau baik ke gede, hana buku baik ke gede. Yang kena kamu tambah pahala ni, Pak. Baik ke gede. Ikun bina-bina pajuhnya je. Hana buku baik ke gede, Pak. Oh, ke puja, oh ayu dah bah gede ke gede. Ya, Pak. Ini namanya zuhud dalam jabatan. Oh, nya copot aja gede. Ya, Pak. Hana buku. Ini zuhud dalam jabatan. Kemudian warifah wasukut. Ketika dia diangkat atau diturunkan oleh orang lain, hana puji, hana pupunya, Pak. Tidak ada apa-apa. Artinya bukan suatu masalah. Nyo gara-gara ibu terang katutah. Kemudian gara-gara ibu kadua ibadah. Ya. Jadi dua-dua salah. Sekarang yang ketiga, salisan fil muqamat wal karamat wal khususiyat. Bagaimana cara orang berzuhud kalau dia sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karamah oleh Allah? Maka nanti kita lihat zuhudnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ilmu mukasyafah kagejo oleh Allah, Pak. Nabi Khidir, ilmu mukasyafah sudah diberikan oleh Allah. Tabir-tabir gaib sudah dibuka oleh Allah. Getanya panjang gebuka tabir gaib oleh Allah. Ketika mau meninggal dunianya baru dibuka tabir, Pak. Ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau seorang mau meninggal dunia, ingka syafat anhu haqaiq ghaibiyah. Hakikat gaib akan dinampakkan bak getanya, Pak. Ya. Lamanya hantar dakalan malaikat raqib atid hantar dakalan. Waktu meninggal roh dakalan banyak raqib atid. Wate udep katanya tidak pernah kita melihat iblis itu rupanya bagaimana. Kibar rupa iblis, Pak. Yang menyonai pegah longkali rupa iblisnya bohong nih, Pak. Iblis menyerupai sesuatu, nya, Pak. Jadi maka iblis bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai manusia. Bahkan Nabi Muhammad saja ketika melihat wujud asli Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad pingsan kalian, Pak. Yang Jibril, wujud asli Jibril. Makanya nanti hakikat gaib itu akan terbongkar pada kita ketika kita meninggal dunia. Maka kenapa Fir'aun takut sekali kepada Allah? Kenapa dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun? Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun karena gaib sudah dinampakkan sama dia. Unyo malaikat lagi baru deh, Pak. Oh, belum beriman. Menyonyo malaikat belum beriman. Menyonyo malaikat hafadah belum beriman. Menyonyo malaikat pencabut nyawa belum beriman. Untuk apa lagi? Iman itu kan dengan hati, bukan dengan lihat, tidak. Dengan hati, Pak. Kalau sudah lihat untuk apa lagi? Ya, Pak. Bedanya tak pegah bak ngan, hai. Tak pegah, Pak. Lun kalau jauh Malaysia, na lun kalau na nepateh, Pak. Na nepateh pula yang lun pegah. Hana lun pateh. Berarti dia tidak percaya sama kita, Pak. Hai, masa hana nepateh lun kat teman dekat dengan saudara apa kat hana pateh, Pak. Tapi ketika sampai ke sana, oh, ban lun pateh. Makanya iman itu dengan hati dulu, Pak. Bukan dengan mata, Pak. Tak kalah dengan mata, hana patih, tapi dengan hati, Pak. Ya. Makanya setiap apa yang diungkapkan dalam Al-Quran itu yang main harus hati, Pak. Tak boleh main akal, Pak. Main akal sebagian ada yang ditolak oleh akal, Pak. Tapi kalau dengan hati, yang langsung diterima hati. Tapi dengan syarat zuhudlah. Jadi arti zuhud apa? Baik pertama dunia kena, Pak. Dunia kita lalui dunia itu. Kita nikmati bukan tidak nikmati, Pak. Tapi baik pasal mati, Pak. Ada satu ungkapan Imam Ghazali juga yang dikatakan zuhud itu apa? Ini lebih mudah kita pahami, Pak. Dunia itu di tangan, akhirat di hati. Yang mentang. Dunia di tangan, akhirat di hati. Apa di tangan? Jabatan, harta, mandum, Pak. Oh, ada harta gedenya kurang. Hana pupu di jaran. Mitala illa bututah nama. Baik betul lah mati, Pak. Tapi ketika kita meninggalkan salat, yang baru harus betul lah mati. Oh, maka hati ngai lu lumayan lu bututah ni. Nyo terbalik. Kalau sudah terbalik, nyangka hana zuhud, Pak. Harta dalam hati, wate gada harta tutah. Jabatan dalam hati, wate gada jabatan tutah. Maka sakit, Tapi sakit. Bahkan karena jabatan dalam hati. Menyohana jabatan dalam hati, nikmat udah memang. Maka kata Imam Ghazali lagi, kalau hati sudah tenang, maka semua anggota tubuh akan tenang. Bahkan urung sakit-sakit lewenya, hana tenang hati, Pak. Maka ketika hati tidak tenang, imele bak lambung, imele bak ule, imele haji kata sakit. Nyawa dia tanya apa? Nak penyakit hati kan, Pak? Tapi punya urung geli hati hana lagi kan? Ya, urung geli hati hana lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ciri-cirinya apa? Ya, Pak. Apa ciri-ciri orang yang sudah diberikan karamah?
Bagaimana ciri-ciri Rasulullah akan kita lihat nanti. Bagaimana ciri-ciri Nabi Khidir alaihissalam? Sudah diberikan ilmu mukasyafah oleh Allah, sudah diberikan karamah oleh Allah. Mungkin sebagian kita ada juga mungkin diberikan karamah oleh Allah. Dari mana kita tahu ciri-cirinya, Pak? Yang ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya, wa alamatuhu ayastawiya indahu al-bastu wal qabtu. Jadi sama dia, pemberian karamah tidak diberikan karamah itu sama saja. Ya, menurut beliau. Arti sama saja pun kan mempepek punya. Ya Allah tipulan dia jawab karamah lu hana dia jawab. Ya, Pak. Atau setelah diberikan karamah, oh lu lebih hayu daripada tipulan. Ya, Pak. Berarti tidak zuhud dia. Lu lebih hayu dari tipulan berarti tidak zuhud. Maka ada beberapa orang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pengah pak kau, hei lu nurung hebat. Berarti hana hebat kayaknya, Pak. Berarti tidak zuhud beliau. Saya bisa begini, lejo karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu kecabut demah karamah, kamu pepek ya, maka hana le karamah lu. Berarti hana zuhud terhadap karamahnya. Kemudian salah satunya lagi, seorang itu hokabunuma. Ya'rifu fi hadza kama ya'rifu fi hadza. Ketika diberikan ilmu oleh Allah, dia tidak pernah mengatakan lu nurung paling malim, hana kebekah. Menyona urung ke lagi berarti hana zuhud kanya. Yang paling malim lu, yang paling jarang lu, yang paling hebat lu, yang ulama angke lu bekah hebat. Yang menyona lagi berarti hana zuhud simpulan, Pak. Simpulan tidak zuhud, ya, Pak. Kenapa? Karena diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamahul bayan. Diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Bisa memahami sesuatu seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bisa memahami sesuatu karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas hantar ke pekah lu orang paling hebat, lu anak mi paling hebat, tidak pernah. Bahkan kitab tafsir beliau sendiri, tafsir Ibnu Abbas itu bukan beliau yang karang, kan beliau karang, Pak. Itu dikumpulkan oleh orang lain yang mendengar hasil daripada tafsir Ibnu Abbas sehingga dibukukan tafsir itu. Imam Sya'rawi rahimahullah yang sudah rahmat oleh Allah subhanahu gepeluah kubu Imam Sya'rawi. Hana ketulis kayak buku ke dalam, Pak. Yang tulis anu tulis, Pak. Ya, yang tulisan hana dia pegang yang lon ulama paling hebat. Beliau tafsir ada karangan beliau. Tentang akidah ada juga, syariat ada juga, fikih ada juga. Tanya jawab Islam ada juga. Yang menyuta kumpul buku Imam Sya'rawi saja, tak boleh lemari penuh hebat. Tapi hantar ke pegang kanya lo urung malim tak, lo urung jarang, hana enggak pegang urung jarang hebat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa gunanya kita sudah berbuat tiga-tiga? Yang menyona hebohnya, ya, nama. Ini sebenarnya sudah mengungkap sedikit pernyataan tadi Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seorang yang sudah ada, ini namanya dia mengetahui hakikat hidup itu untuk apa. Seorang yang zuhud, dia tahu hakikat hidup itu apa. Ya, nama. Nyo sama lagi nyo. Kita itu connect dengan Allah sama seperti kita beli HP, ada sinyal ya, Pak. Nah, sinyal. Artinya apa? Kita bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Lagi urang na HP na sinyal, Pak. Maka dia tidak pernah susah. Tetapi orang yang punya HP kadang-kadang sinyal putus sinyal. Nyo orang beribadah kadang-kadang ibadahnya tinggi, ibadahnya khusyuk, kadang-kadang nanti tidak khusyuk lagi dia, Pak. Nyo nanti sinyal putus. Kadang-kadang get, kadang-kadang hana get. Dalam tambah wate bunuh tubuh khusyuk utemayang. Untuk wate leho hana khusyuk le utemayang. Nyo naik pedaba jabatan kelui pedaba. Yang sinyal keputuh, Pak. Maka sinyal kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak bagus. Kadang-kadang akhlaknya bagus, kadang-kadang tidak bagus. Nyaurung sering putus sinyal. Yang kelhe, memang hana sinyal. Orang yang hana sinyal, dia berbuat apa saja. Hai tepuh-tepuh, Pak. Dia tidak mau tahu Allah itu memintai pertanggungjawaban sama. Tidak mau tahu dia. Kalau orang yang pertama dia takut. Umanya ketepuh oleh Allah gimana? Orang yang kedua antara ya dan tidak. Orang yang ketiga hana pun tepuh pubut je. Dia buat terus. Kapan dia tahu diri? Ketika nanti diberikan sinyal oleh Allah waktu sakaratul maut. Nyan baru dia apa? Karena sinyal kaya jika Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita ke intinya, Pak. Nyo intinya. Ya. Fa idza tahaqqaqa bihadhil maqamat. Kalau tadi tiga-tiga tadi, kita nilai ro umal sangna Pak lun lagi nyan. Ya, Pak. Menyona Pak kita nyo lagi nyan. Kita atau level pertama.
Kita misalnya nak ada jabatan san daputan ni Pak. Karamah bidan, bukan karamah model-model lagi kita nyawa Pak. Karamah kadang-kadang ada bubuk madhi. Mana ada karamah bagi kita Pak? Kita paling-paling harta yang ada Pak. Nyo harta napai lebih sesuai dengan ini kita artinya apa hana dapat hala mati Pak. Kalau itu terwujud ya Pak. Kita sudah melakukan zuhud itu karena amaluhu kulluhu azim kabir. Setiap aktivitas dia dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan. Kenapa? Dia tahu hakikat hidup itu apa? Hakikat ibadah itu apa? Hakikat hidup di dunia itu apa? Dia tahu, Pak. Itu pun hakikat. Bahkan urung yang kazuhud hat ketika harta peng iculi kau, alhamdulillah bah gede ya Allah. Mungkin ji perlepeng lun. Ya ne, Pak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan, Pak. Ada pada masa Rasulullah seorang pencuri tidak dipotong tangan. Aneh kau jaro. Ada sahabat lain melapor ya Rasulullah, si fulan sudah masuk ke rumah saya, dia mencuri di rumah saya. Rasulullah memanggil si fulan. Pekan dia mecu. Ya Rasulullah, nelong kadu ya Rasulullah. Aneh baca hubu berduro ya Rasulullah. Anak saya, istri saya, termasuk saya ya Rasulullah. Saya mencuri ini untuk mengisi perut saya ya Rasulullah. Anak ke kau jaro oleh Rasulullah. Tidak ada. Ya. Jadi artinya apa? Hakikat itu kan diketahui oleh Rasulullah. Ini kalau orang buat begini, ini begini. Kalau ini begini. Makanya seorang yang zuhud itu, seorang yang tahu hakikat hidup itu, hakikat ibadah itu, setiap aktivitas dia itu besar di sisi Allah. Kenapa? Dia paham hakikat itu, dia paham. Ya. Ketika itu harta hana pupu ya Allah. Yang pencurinya menyohana izin nidrat, karena roh itu adalah. Tapi nyo karena izin ron hana pupu ya Allah, bah gede ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Allah. Bermanfaat lembaknya. Bahkan daya orang rumah tak cak buku lembak, buku dah cak tak ajuk kesimpulan mbak. Nyo na buku Hondalan cak. Ya cak mbak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena naci penajih na jemaah mbak. Mungkin ada di sini beliau atau tidak ada ya. Pernah beliau cerita ke saya, enggak ada di sini ya. Beliau cerita ke saya apa? Kendaraannya hilang. Setelah hilang beliau berdoa mudah-mudahan nama manfaat bagi orangnya. Dan buku kagak bersiap aja buku ilmu Pak. Buku nggak STNK. Ketika kendaraannya dilihat ya jauh buku STNK ya jauh Pak. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi pajak Pak. Ya Pak. Berdoa Mbak Allah. Mudah-mudahan kendaraannya itu bermanfaat bagi dia. Katanya kahana Pak. Itu kendaraan ditiru ada berdoa ya Allah 7 keturunan babeh ya Allah. 7 keturunan ji supaya tidak menikmati dunia banco tu ya Allah. Yang gara-gara kendaraan sama banco ke keluarga aku Pak. Tak berdoa Pak kau. Padahal dari sini mentang kamu temui pahala katanya Pak. Tajuk lah kamu temui pahala ya Pak. Maka Rasulullah mengatakan wa ma surika. Yang dicuri dari kita itu nah sedekahinan Pak, nah pahala katanya. Kan sudah ada pembahasan kita dalam Riyadhus Shalihin Pak. Nyantanya dah belum selok baru icok liga Pak. Nyampe ada benar Pak. Yang nak ada cam mentang. Watena alhamdulillah ya Allah. Kamu demi pahala alun ya. Hana dah berdoa api pahala demi ci Pak. Yang dicuri dari kita itu dapat pahala. Hana boleh ragu Pak. Menyo katanya ragu berarti ragu dengan Rasulullah SAW. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kabiran fil makna, maknanya itu besar, nilainya besar Pak. Karena apapun yang dilakukan oleh orang zuhud itu dia tahu apa? Dia tahu apa yang dia lakukan. Semua dalam pantauan Allah. Maka diberikan nikmat dia senang, dicabut nikmat dia senang, diberikan sakit dia senang, disembuhkan sakit juga senang. Mandu senang aja. Kenapa dia senang? Hakikat dia tahu. Apa hakikatnya? Semua berasal dari Allah. Yang sehat lun Allah kata senang. Yang meninggal lun Allah aja. Yang cok anak lun Allah aja. Yang pulih anak lun Allah aja. Maka dia tahu hakikat, maka hidupnya selalu senang. Maka apapun yang lakukan selalu bermakna. Wa in kana qalilan fil hissi 'indan nas. Walaupun menurut manusia ala hanayum tepu Pak. Pakar ni tipulan ni semayang cuma 2 rakaat semayang. Lebih hayu tengku je. 3 jam semayang. Tengkunya 5 menit semayang Pak. Di sisi manusia, tapi di sisi Allah yang 5 menit itu lebih berharga Pak. Kenapa? Dia tahu hakikat ibadah. Dia tahu hakikat hidup itu apa sebenarnya. Sedangkan yang beribadah tadi 1 jam tadi, tepu Pak semayang. Kalian jam ni, maka 3 jam maka trade hal kau Pak. Maka lebih berharga yang 5 menit dibandingkan yang 1 jam. Sekarang kita lihat di sini ada apa namanya? Ini juga termasuk perkataan Ibnu Abbas ya.
Beliau menyikapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan hadis, Pak. Ini bukan hadis. Ibadatu zahid billahi lillah. Jadi kalau seorang itu ibadahnya zuhud seorang karena Allah itu, semua kembali kepada Allah. Ya, Pak. Kalau dia zuhud, dia seorang zuhud, ibadatu zahid, ibadahnya seorang yang zuhud, zuhud bagi bangkai lagi bunuh, Pak. Kita gambarkan tadi. Ibadahnya orang ini billahi lillahi. Ya. Jadi semuanya muaranya Allah Subhanahu wa taala. Pekan ibadah karena Allah. Ini zuhud paling tinggi sudah. Jadi bukan lagi pekan ibadah hayo hansib untuk temang surga hansib lah mayo. Untuk temang surga aku ke surga le. Hai pekan ibadah. Karena kejahatan saya banyak sekali nyuk sang-sang camang dalam neraka. Maka untuk menyeimbangkan lu pegang kebaikan-kebaikan. Kenapa takut berbuat maksiat? Saya takut sekali azab Allah. Saya takut azab Allah. Maka kalau ibadah orang zuhud, itu dia beribadah karena Allah, semuanya karena Allah. Ya, semua karena Allah. Maka dia nikmat dalam beribadah. Nikmat sekali ibadahnya, Pak. Ya. Kemudian wa ibadatur raghib bin nafsi lin nafsi. Orang raghib, raghib itu apa? Raghib itu ibadah karena dunia, ya, Pak. Karena dunia. Nah, mentang hati ke dunia, maka semuanya kembali kepada dirinya sendiri, kenikmatan diri sendiri, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikitnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada yang bagus ini. Ini bagaimana menggambarkan hanya baca tu karena urahan hanya 5 menit tu ya. Wa sami'tu syekhana radhiyallahu anhu yaqul. Jadi pengarang mengatakan, Syekhuna, guru beliau mengatakan begini. Ini kata guru beliau. Jadi guru lebih dahsyat lah berarti dari beliau. Apa kata gurunya? Ar-raghib fid dunya ghafilun. Seorang yang beribadah tetapi hatinya masih terkait dengan dunia, ya nembak. Hati mentang tutah gara-gara dunia. Ibadahnya bisa berkurang gara-gara berkurang hartanya. Ibadahnya kadang-kadang bertambah gara-gara bertambahnya harta. Bisa disetel oleh dunia, Pak. Orang seperti ini ghafilun. Ghafilun itu apa? Dianggap lalai. Walau kana yaqul, walaupun setiap hari dia ngomong Allah, 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 tapi hati mentang na dunia, ghafil. Sia-sia saja ibadahnya. Kepu emang. Kepu ibadah Allah, 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 tapi masih kepu pucing emang. Allah, Allah terus. Makanya masih dianggap ghafilun. Walau kana yaqulu Allah, Allah bilisanihi, dengan lidahnya Allah, Allah. Lagi urung binau dengan ribah sama-sama ada kan ribah. Habis ribah kan ke kau astaghfirullahaladzim dah bergama. Allahu akbar, astaghfirullah. Kalau astaghfirullah tu minit sambungan cerita aja ki bandam. Katanya ulang ki sambungan cerita ai mak. Nyo ghafil lah ni mak. Ghafil lalai mak. Hana guna kepu dah istighfar benar kepu mak. Oh, istighfar menghilangkan dosa benar. Nanti waktu kita dengar istighfar lah, kita dengar itu ghafil namanya. Itu ghafil namanya. Bilisanihi ala dawam. Walaupun terus menerus dengan lidahnya Allah, 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 terus Allah, Allah. Tetapi apa? Hatinya masih terikat dengan ini. Taja'lam. Hai lo jabatan hanale legau, Pak. Ya jabatan. Waktu ada yang saya berapa yang berzikir Allah, Allah, Allah. Tapi waktu hana jabatan kan pepek. Lo hanale jabatan legau. Pakan lo khair hinan, pakan lo minat, berarti itu ghafil. Ghafil itu lalai, dianggap lalai oleh Allah. Id la ibrata bil lisan. Maka zuhud itu, ibadah itu apa namanya? Bukan dengan lisan saja, Pak. Bukan dengan lisan. Wazahid fid dunia, orang yang zuhud terhadap dunia, itulah zuhud terhadap dunia yang tadi, Pak. Hana pupu, bunga penjabatan, hana pengaruh pada yang masalah ibadah, hana pupu. Leunyan bahkan makin tutah dia, Pak. Makin tutah loh. Zakirun ala dawam walau qalla dzikruhu bil lisan. Orang yang zuhud itu terus menjaga diri supaya terus zuhud dia. Nyobek sampai hartanya lalai daripada ibadah. Baik sampai jabatan lalai dari ibadah. Baik sampainya lalai dari ibadah. Walaupun dia sedikit berzikir secara lisannya. Ada sebuah kitab judulnya Amalul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Apa kata beliau? Zikir itu dua. Ada zikir lisan, ada zikir hati. Tapi beliau mengatakan zikrul qalbi asyaddu min zikril lisan. Zikir hati lebih dahsyat dibandingkan zikir lisan, Pak. Bagaimana zikir hati, Pak? Sabar, ketenangan jiwa, wara, Pak.
Itu zikir hati, Pak. Ketika seorang wara, ingat ke Allah. Ketika seorang zuhud, ingat ke Allah. Ketika seorang sabar, ingat ke Allah, Pak. Jadi makanya ini lebih dahsyat dibandingkan dengan zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia muncul la ilaha illallah, la. Mati bertanya, astagfirullah, astagfirullah. Mati kalian juga. Astagfirullah, kegagak juga. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Pegang juga yang kenapa? Masih pegang lagi, Pak. Ya. Makanya zikir hati lebih dahsyat dibandingkan dengan zikir lisan, Pak. Ya. Tapi walaupun zikir lisan juga dibutuhkan. Tapi banyak orang zikir lisan, tapi hatinya tidak berzikir. Saya rasa cukup sekian. Sudah 6:30 pasnya. Ya, pas 6:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.